Uraikan latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Yang pertama, krisis ekonomi 1997. Di akhir tahun 90-an, memaksa Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi. Yang kedua, tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi, memperluas pasar, dan industri nasional. Yang ketiga, meningkatkan daya saing global. Yang keempat, kesempatan bagi investasi asing, membuka pintu bagi investasi asing dapat meningkatkan arus modal masuk ke Indonesia. Jelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. Yang pertama, Undang-Undang Perbendaharaan yang mewajibkan anggaran Belanda. Yang kedua, Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengatur perpindahan ke tangan swasta. Yang ketiga, Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menetapkan dasar politik tanah. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Yang pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Yang kedua, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebih. Yang ketiga, adanya bank yang menyediakan kredit bagi usaha pertanian. Yang keempat, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. Timbulnya solidaritas antar pribumi sehingga mulai ada embrio nasionalisme. Dan hal yang negatif dari kebijakan politik etis di Nusantara adalah terjadinya perubahan kehidupan masyarakat yang menyangkut meresapnya ekonomi uang, timbulnya kelas baru, dan tumbuhnya pemukiman baru di daerah sekitar perkebunan.